Rakyat Rusia, khususnya yang pernah mengalami era Uni Soviet sedang berkabung. Pasalnya mantan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev meninggal dunia di usianya yang ke-92 tahun. Menurut sumber berita AFP, Mikhail Gorbachev meninggal dunia malam ini setelah sekian lama mengidap penyakit serius, yang dikutip dari pernyataan rumah sakit di Moskow. Bagaimanakah perjalanan dari seorang Mikhail Gorbachev? Gorbachev lahir di Privolnoye, sebuah kota kecil di Rusia pada tanggal 2 Maret tahun 1931 dengan nama asli Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Merupakan seorang politikus Rusia yang pernah menjabat sebagai Presiden Uni Soviet dari tahun 1990 sampai 1991 yang menjadikannya Presiden Uni Soviet yang ke-8 sekaligus yang terakhir. Pasalnya Uni Soviet runtuh ketika Gorbachev sedang pusing-pusingnya memimpin Uni Soviet. Karir politiknya di Partai Komunis Uni Soviet atau KPSS sangat moncer ketika Gorbachev ditunjuk menjadi sekretaris pertama partai di Komite Regional Stavropol pada tahun 1970. Seiring berjalannya karir Gorbachev di Partai Komunis Uni Soviet, Gorbachev naik menjadi pemimpin tertinggi Uni Soviet setelah menggantikan Konstantin Chermenko pada tahun 1985 yang wafat ketika sedang menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet, dan sekaligus pemimpin tertinggi Uni Soviet. Selama kepemimpinannya, ada dua kebijakan Gorbachev yang sangat populer, yaitu Glasnost dan Perestroika. Singkatnya, Glasnost adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Gorbachev kepada rakyatnya tentang transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, yang dimana Gorbachev membawa Uni Soviet lebih terbuka dari sisi kenegaraan dan kebebasan berinformasi. Kebijakan ini pun memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat di Uni Soviet. Seperti media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan komunis. Nasionalisme berkembang, dan para tawanan politik yang ditahan tanpa alasan kemudian dibebaskan. Sedangkan Perestroika adalah gerakan reformasi politik yang dimana Gorbachev menyarankan Uni Soviet untuk mengatur ulang pemerintahannya atau mengadakan restrukturisasi. Gorbachev merasa kebijakan Uni Soviet selama ini tidak adil untuk masyarakat, karena kepemimpinan negara Soviet hanya bisa diatur oleh anggota elit Partai Komunis. Hal ini pun menimbulkan banyaknya korupsi dan menyalahgunakan wewenang di tubuh pemerintahan Uni Soviet. Dan karena kebijakan ini juga Uni Soviet berhasil mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1989. Tidak hanya itu, tujuan dari kebijakan Perestroika ini Gorbachev ingin memajukan ekonomi Uni Soviet karena perekonomian Uni Soviet yang buruk karena kecacatan sistem pemerintahan yang sudah dijelaskan. Dalam penerapan kebijakan Perestroika, Gorbachev mencontoh beberapa kebijakan ekonomi barat seperti sistem perdagangan pasar, dan mengajak perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi Soviet. Namun pada kenyataannya ketika kedua kebijakan tersebut dijalankan, menjadi bumerang tersendiri terhadap eksistensi Uni Soviet. Rakyat Uni Soviet semakin cerdas, namun karena ekonomi Uni Soviet yang sudah terlanjur bapuk dan udah gak bisa ketolong lagi, sehingga tumbuh kebangkitan nasionalisme di dalam masyarakat dan di negara-negara satelit Uni Soviet. Singkatnya, dua kebijakan out of the box Mikhail Gorbachev ini tujuannya bagus tapi kenyataannya malah di luar dugaan, yang membuat Uni Soviet runtuh dan sekaligus berakhirnya Perang Dingin.